lagi bersama Ibu ya. Semoga dalam kesempatan kali ini kalian harus tetap bergembira dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan selalu ingat untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang faktor abiotik dan biotik serta macam-macam bagian-bagian dari ekosistem. Pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari tentang lingkungannya yang mendukung dan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas makhluk hidup. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran yang terjadi di lingkunganmu. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu saling sangat tergantung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup itu. Kemudian makhluk hidup itu apakah mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi atau tidak? Nah, pencemaran lingkungan menjadi salah satu faktor di mana makhluk itu dapat beradaptasi atau tidak. Pada subbab kali ini kalian akan mempelajari tentang definisi pencemaran, kemudian pencemaran air, pencemaran udara, serta pencemaran tanah. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Apa sih pencemaran itu? Pencemaran itu adalah proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu atau kualitas lingkungan. Sedangkan polutan itu adalah bahan pencemar lingkungan. Jenis pencemaran berdasarkan objeknya yang akan kalian pelajari ada udara, air, dan tanah. Silakan kalian amati gambar berikut. Di gambar sebelah kiri ada asap kendaraan di jalanan yang dapat menutupi penglihatan. Kemudian ada pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah yang kalian buang ke perairan. Nah, ini ada kali yang tertutup oleh sampah. Kemudian ada pencemaran tanah. Biasanya ini ada di tempat pembuangan akhir atau TPA, ya kan? Nah, dan tidak diolah dengan baik sehingga menumpuk dan menutupi tanah. Itu dapat mengakibatkan dan pencemaran yang terjadi pada lingkunganmu. Pencemaran udara dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Salah satunya adalah karbon monoksida atau CO. Gas CO mampu bereaksi dengan hemoglobin yang menghambat pengangkutan oksigen di dalam tubuh. Makanya kalau kamu menghirup udara kotor atau asap kendaraan itu dapat mengakibatkan pusing kepalamu ya. Nah, gangguan tubuh pada tubuh lainnya ada gangguan panca indera seperti penglihatan, kemudian gangguan fungsi jantung, sakit kepala yang hebat, sulit bernapas, kemudian bisa mengakibatkan pingsan yang berujung kematian. Nah, di dalam asap-asap itu terdapat sulfur oksida atau SO. Nah, nitrogen oksida atau NO dan ozon. Itu akan mengakibatkan iritasi mata, radang, saluran pernapasan, penyakit pernapasan kronis serta bronkitis sampai asma atau sesak napas ya. Terus kemudian ada silika bebas. Silika bebas ini dapat mengakibatkan pneumonia.
Terus volatile organic compound atau VOC atau gas metan ini benzena, toluena, formaldehid dan peroksiasetilnitrat memicu kanker jika berada dalam tubuh manusia. Yang keempat ada asam sianida, ini dapat mengakibatkan gangguan pernapasan bahkan kematian. Serta ada bakteri partikulat yang dapat menyebabkan peradangan bahkan bantuan tumor paru. Lanjut, asap rokok nih. Ibu tidak sama sekali menyarankan kamu untuk mengenal apa itu rokok ya, karena bahayanya pada kondisi tubuh kamu yang masih terus berkembang dan tumbuh itu dapat mengakibatkan banyaknya kerugian dalam tubuh kamu. Contohnya ada zat-zat karsiogenik, nah itu dapat mengakibatkan kanker ya kan. Ada contohnya ada kloroform, terus tetrakloroetin, nah, dan macam-macam lainnya yang dapat menyebabkan kanker. Di sini ada contoh paru-paru yang sehat, sebelah sininya ada paru-paru yang meledak atau tergantung dengan rokok. Bahaya sekali. Dan rokok juga dapat mengakibatkan kematian yang jelas ya. Jadi ibu harap kalian tidak mengenal itu rokok dan jangan pernah mencoba-coba. Oke, kita lanjut. Gangguan lingkungan ini, munculnya asap dan kabut itu dapat menyebabkan warna asap kabut itu menjadi keabuan. Jadi tidak beningan, udara yang bersih itu tidak dapat terlihat ya. Jadi dia tidak berwarna. Terus kayak misalnya kebakaran hutan juga dapat mengakibatkan pernapasan bahkan kematian. Itu mengganggu aktivitas penerbangan, mengganggu pernapasan. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia itu sangat berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Lalu di sini ada contoh gambarnya, asap kendaraan, kemudian asap dari si pabrik-pabrik kimia ya kan, pabrik-pabrik yang ada di daerah sekitarmu. Terus kemudian ada pembakaran hutan di sini, gambar contohnya ya, silakan dipahami. Kemudian ada hujan asam. Nah, hujan asam ini adalah hujan dengan pH di bawah 5,6. Jadi dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Nah, dampaknya mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak jaringan tumbuhan kematian ya kan, sehingga mengakibatkan kematian. Dan dia bersifat korosif pada benda logam. Jadi benda logam dapat mengakibatkan berkarat ya, ibu hamil, bayi lahir prematur atau dapat meninggal. Melarutkan logam berat di dalam tubuh, dalam tanah maksudnya. Nah, jadi tidak bagus. Selain dia dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, juga tidak bagus pada unsur tanah. Pencemaran air, gangguan kesehatan. Ya, betul sekali, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Nah, ada dari virus dan bakteri. Kalau virus itu kamu dapat terjangkit penyakit hepatitis A, terus polio ya kan, terus bakteri kolera, diare, tifus, disentri. Nah, ini adalah gejala-gejalanya, silakan dipahami dan dibaca ya. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Nah, ini dia penyakitnya. Ada yang tadi lanjutannya ada disentri, amoeba, askariasis, paeniasis, ya kan? Nah, itu akibat dari yang cacing yang ada di permukaan air atau yang terdampak pada pencemaran air juga dapat berdampak pada tubuh kita. Polusi tanah. Polusi tanah itu bisa kita lihat di TPA atau tempat pembuangan
air. Itu sangat berdampak karena bakteri pembusuk dan nyamuk hidup di situ yang mengakibatkan malaria dan diare. Itu virus diare atau bakteri diare itu hidup. Kemudian lingkungan pertanian kayak kelebihan pestisida kimia, pupuk. Nah, yang berlebihan justru berakibat pada kematian jumlah hewan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Ini dia. Terus menimbulkan kerusakan organ pendengaran. Ini adalah ciri dari pencemaran suara. Kamu pernah mendengar suara bising? Nah, suara bising yang kamu dengar itu ketika kamu misalnya mendengarkan musik terlalu keras, terus mendengarkan suara-suara yang begitu besar dekat dengan telingamu, itu dapat mengakibatkan bising. Nah, ini sangat bahaya untuk organ pendengaran kamu. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, misalnya kamu harus rutin membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan ya. Membuang sampah ke sungai atau selokan akan menyebabkan aliran air terhambat. Akibatnya sampah akan menumpuk dan membusuk. Sampai membusuk selain menimbulkan bau yang tidak sedap, juga akan menjadi tempat berkembangbiakan berbagai jenis penyakit. Selain itu bisa menyebabkan banjir pada musim hujan juga loh. Kemudian ada penanggulangan limbah industri. Limbah dari industri, terutama yang mengandung bahan-bahan kimia, sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu. Nah, hal tersebut akan mengurangi bahan pencemaran di perairan. Dengan demikian, bahan dari limbah pencemar yang mengandung bahan-bahan yang bersifat racun dapat dihilangkan sehingga tidak mengganggu ekosistem. Menempatkan pabrik atau kawasan industri di daerah yang jauh dari keramaian penduduk. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh buruk dari limbah pabrik dan asap pabrik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah contoh dari penanggulangan limbah air, ya kan, atau limbah pabrik sehingga air bisa bersih kembali seperti ini. Kemudian penanggulangan pencemaran udara, alternatifnya itu adalah menggunakan kendaraan listrik seperti ini. Ya, ini contohnya. Ya. Kendaraan listrik seperti ini selain dia ramah lingkungan, dia juga hemat biaya sepertinya. Nah, jadi harus dipikirkan sumber pengganti alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan seperti energi listrik. Kemudian penghijauan dan penanaman pohon. Ini harus dilakukan secara rutin oleh kita. Seperti ini kelihatannya. Jadi ada jalur-jalur hijau di jalanan. Jadi membuat oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan pada siang hari mengakibatkan udara tetap sehat dan bersih tanpa adanya pencemaran lingkungan. Kemudian ada penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai. Jadi tidak boleh berlebihan dalam penggunaan pupuk ya. Peristiwa eutrofikasi. Apa sih eutrofikasi itu? Eutrofikasi adalah ledakan jumlah tanaman air dan alga yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi di perairan, biasanya dengan kelebihan nitrogen atau fosfat. Nitrat atau nitrogen dan fosfat yang berlebihan merangsang pertumbuhan alga berlebihan yang menutupi permukaan air sehingga sinar matahari tidak masuk ke dalam perairan. Akibatnya apa? Akibatnya bagian dari air itu tertutupi sehingga tidak adanya
peristiwa oksigen atau sinar matahari yang masuk ke dalam perairan gitu. Nah, akibatnya lagi apa? Bagian perairan yang paling dalam menjadi sangat gelap dan kekurangan sinar matahari tadi ya kan. Kemudian ketika mati, alga ini akan dimakan oleh bakteri pengurai dan populasi bakteri meningkat sangat drastis. Karena pembusukan oleh bakteri mengonsumsi oksigen, maka peningkatan bakteri menyebabkan berkurangnya oksigen juga di air dan kematian yang sangat besar pada hewan-hewan air, tentunya di dalam perairan. Eutrofikasi sering membunuh hewan dan tumbuhan di muara dan merusak ekonomi masyarakat sekitar muara. Alga beracun mengganggu pariwisata karena bau busuk dan pandangan tak sedap dipandang, dan keracunan ikan dan kerang berdampak buruk pada perikanan. Karena bahaya eutrofikasi ini, maka penggunaan pupuk juga harus dikendalikan ya, agar tidak menyebabkan pencemaran limbah organik dan masalah-masalah baru lingkungan. Seperti ini nih, adanya laut atau sungai atau kali yang tertutup oleh tanaman. Tentunya seperti alga atau misalnya eceng gondok. Nah, itu juga sangat berbahaya ya ketika jumlahnya terlalu banyak dan menutupi perairan. Pengurangan pemakaian CFC. Nah, biasanya ini dari penggunaan AC, kulkas, terus kemudian hair dryer ya kan. Nah, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada bumi. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada bab pencemaran lingkungan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe channel Ibu ya, karena akan ada materi-materi selanjutnya yang akan Ibu share di channel YouTube Ibu. Oke, sampai jumpa. Selamat berbahagia. Semoga bergembira selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.